alhamdulillah Umi belum nggak ada nyesek. Terus habis itu uh, apa namanya malam baru dapat hasil swab ternyata. Umi itu saya dengar jadi gini ya, waktu itu di tanggal 7 Agustus kita ada keluarga yang wafat ya, terus Umi pulang dari situ nginep sebenarnya di rumah saya itu selama 4 hari gitu, dari Jumat Umi pulang Senin. Nah selama di rumah tuh Umi semangat banget lagi pengen berenang gitu kan, pengen ngobatin kakinya yang sakit. Pulang dari situ Selasa dia bilang teriak, kaki badan Umi pada sakit kata dia gitu. Terus aku bilang ya iya Umi kan jarang olahraga, terus kemarin Umi bergerak tuh kan, aku bilang jadi badan Umi pasti sakit-sakit, aku bilang gitu. Itu hari Selasa. Kemudian Rabunya ada undangan perkawinan, Umi mau datang, tapi aku bilang nggak boleh, Umi nggak boleh datang ke acara-acara yang banyak orang. Nah terus Kamis aku juga ada acara tuh sama beberapa temen, Umi minta ikut, tapi aku bilang janganlah Umi istirahat, nanti kalau misalnya emang tempatnya yang kita pergi Umi belum pergi, nanti Umi diajakin pergi deh. Sekarang Umi istirahat dulu. Jumat tahu-tahu dengar kabar Umi ada demam. Umi ada demam. Terus saya bilang, ya udah pokoknya besok Umi harus periksa darah. Saya bilang gitu. Saya takut pokoknya Umi tipes, harus jaga makan. Terus ya besok kan 17 Agustus gitu libur. Terus saya bilang enggak ke IGD aja, aku bilang gitu. Jadi nanti periksa lab sama dokter di situ sekalian. Umi rasanya apa? Iya agak lemes kata dia. Terus aku bilang ya sekalian minta diinfus deh biar segera, aku bilang. Terus aku juga mau lihat gimana kondisinya. Jadi aku suruh Umi, aku minta Umi untuk pergi ke rumah sakit dekat rumah aku gitu, rumah sakit Siada. Terus dia telepon, Wan, asisten bilang Umi udah di sini nih, udah di IGD. Ya udah bentar ya, aku makan terus aku ke situ. Aku sama anak aku Selva, terus kemudian sama suami aku lihat di situ apa ini. Terus Umi udah diambil darah, nggak lama terus dapat hasil darahnya. Gimana dok, tipes nggak? Aku bilang gitu. Tipesnya sih belum terlalu mengarah ke tipes ya, gitu. Terus dia ngomong pelan, tapi ini saya ada curiga nih di sini. Ini kalau pembagiannya seperti ini kok arahnya kayak ke COVID. Kaget kan aku. Siang jam 2 kita baru periksa swab ke rumah sakit Ciputra sana, agak jauh ya, karena ada dokter Z-nya dari sana. Terus periksa di sana, hasilnya baru bisa ada besok. Kemudian besok siangnya itu jam 2-an baru dapat hasil scanningnya. Alhamdulillah walaupun udah mulai ada flek, tapi dari scanning kelihatan masih belum terlalu tebal gitu. Jadi emang alhamdulillah Umi belum ada nyesek. Terus habis gitu malam baru dapat hasil swab ternyata memang positif. Panik lah pastinya, kaget lah pastinya. Udah gitu kita discuss dengan 2 dokter, saya dan suami, kayak video call gitu ya berempat. Kemudian konferensi gitu, terus akhirnya sama-sama ngomong dan memutuskan ini harus cepat dibawa ke rumah sakit. Dokter bantu cari rumah sakit karena waktu itu juga udah termasuk rumah sakitnya kabarnya penuh. Jadi saya dibantu saudara saya itu dokter kami untuk cari rumah sakit dan alhamdulillah kita dapat di rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Jadi dia ya udah kalau kayak gitu siap-siap ya Mi, udah akhirnya dia pergi diantar sama adik saya. Kita semua tentunya cemas ya, kita nggak tahu siapa aja nih pada saat itu yang ternyata nanti hasilnya positif kan, kita belum ke situ dulu, dia udah malam. Terus jam 1 Umi dianterin ke rumah sakit kalau nggak salah, satu mobil itu sama Dede sama Sehan ini, mereka semua udah saya siapin dengan sarung tangan, pakai masker dan sebagainya. Kemudian saya minta tolong mantu saya Syakir, suaminya Bella, untuk ikut di mobil lain untuk ngurus administrasi. Mereka jalan 2 mobil ke sana, di jalan sempat muntah Uminya gitu kan. Terus katanya Umi muntah, aduh ya Allah Tuhan. Tapi udah alhamdulillah masuk situ karena memang udah disiapin semua.
saya udah tahu, udah dikasih tahu sama rumah sakit, begini-begini persyaratan dan sebagainya. Saya bilang pokoknya kasih yang terbaik buat ibu saya. Akhirnya saat di sana Umi ditangani, alhamdulillah jam 3 atau jam 4 gitu ya, Umi udah bisa masuk. Nah, di situ jadi sejak itu artinya 19 dini hari ya, jadi tanggal 20 Umi masuk rumah sakit. Kemudian kita berkomunikasi dengan video call. Di samping itu komunikasi dengan suster juga pakai WA, dan memang kan kita nggak bisa jenguk, kalau kirim barang juga cuma sampai di satpam, nggak bisa ke atas. Jadi saya putuskan bersama keluarga bahwa ini di keep, jangan sampai berita Umi sakit ini keluar dulu, karena saya bisa bayangin kalau sampai ini keluar pasti semua panik, pasti semua akan mengejar wartawan, penggemar, keluarga dan sebagainya, dan ini pasti akan membuat semua panik juga, yang nggak terlalu banyak manfaatnya buat kita, tapi mungkin menambah pekerjaan kita jadi lebih banyak dan sebagainya gitu kan. Jadi saya minta maaf untuk itu, saya lebih memilih keep gitu, jangan cerita sama siapapun dulu. Nanti kalau Umi udah kondisinya lebih enak, baru kalau kita udah bisa lebih tenang, udah bisa teratasi semua, baru kita sampaikan gitu. Setelah itu langkah selanjutnya adalah memperhatikan keluarga kita, siapa aja yang kena kan gitu. Kita habis itu periksa, alhamdulillah 5 orang, saya yang tadi pertama kami swab, 5 orang hasilnya negatif. Langkah selanjutnya orang Cawang kita swab bersama dengan 4 orang yang tersisa di rumah saya, yaitu 3 orang pembantu dan mantu saya. 4 orang, jadi sama di Cawang 9, jadi 13 orang. 13 orang swab lagi, kemudian hasilnya alhamdulillah yang 4 orang di rumah saya negatif. Artinya alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan selamanya terjaga, mudah-mudahan selamanya sehat, yang di Pejaten semuanya negatif. Tetapi yang di Cawang dari 9 yang di swab, Sehan aja yang negatif, yang lain 8 orang positif. Dan kita juga berani isolasi di rumah karena melihat bahwa gejala mereka itu bukan berat, bahkan boleh dibilang ringan. Kemudian kita juga alhamdulillah punya rumah, punya kamar banyak, mereka kamarnya sendiri-sendiri, jadi memungkinkan untuk mereka isolasi di rumah, di kamar mereka masing-masing. Jadi saya dari Pejaten sama anak-anak selalu supply makanan ke Cawang sama ke rumah sakit. Jadi alhamdulillah, insya Allah memang Umi nggak nularin ke siapa-siapa gitu kan. Bahkan kita nggak tahu Umi ketularan dari siapa, tapi ya semua tentu ada dalam ketetapan Allah. Alhamdulillah semua sudah bisa kita lalui dengan tetap bersabar, bersyukur, tenang, dan tetap menerima semuanya. Jadi itu yang saya syukurin, insya Allah. Hikmah dari semua ujian ini adalah tentunya setiap orang sakit ada peleburan dosa, di mana dia ada keikhlasan di dalam dirinya. Insya Allah kami anak-anaknya juga, alhamdulillah saya yang sehat, bisa berbakti kepada Umi dan keluarga semua. Mudah-mudahan tercatat menjadi amal fadilahnya oleh Allah. Kemudian juga hikmahnya kita mungkin bisa lebih berhati-hati lagi, kemudian bisa mengingatkan bahwa saat ini memang luar biasa, COVID ini udah terlalu udah terlalu meningkat banget kan ya. Jadi kalau nggak kita punya kesadaran tinggi untuk memutus rantai, rasanya kita nggak pernah bisa tahu kapan kita bisa keluar dari pandemi ini. Jadi itu mungkin insya Allah, mudah-mudahan, saya juga nggak ingin membuat kecewa orang-orang yang rindu sama Umi, yang kepengen ketemu Umi, tapi mohon maaf, beribu maaf, saat ini bukan Umi, isolasinya Umi saat ini tuh bukan karena Umi masih menularkan, tidak, tapi Umi udah sembuh, hanya saja justru kita menjaga Umi supaya nggak kena dari kita. Nauzubillah min dzalik, misalnya kita ada bakteri apa, mungkin kan Umi masih di dalam recovery ya kan, jadi kan takut nanti dia rentak, takut dia segala macam. Jadi itu
semuanya kembali ada di dalam doa. Terima kasih banyak untuk semua yang mendoakan. Walaupun saya nggak kasih tahu ke keluarga, ke kerabat-kerabat terdekat bahwa Umi kena COVID, tapi berita sakitnya Umi udah saya kasih tahu. Jadi saya bilang mohon doa untuk Umi yang saat ini sedang sakit. Jadi doa setiap hari, alhamdulillah kita sama-sama mengadakan khatam Quran itu setiap hari. Saya memang bikin one juice one day, alhamdulillah itu sambil kita mohonkan dengan barokah karomah mukjizat kebesarannya Al-Quran, minta kesembuhan untuk Umi, untuk Bella, dan semua untuk orang-orang yang sakit. Kemudian kita baca selawat nariyah juga setiap hari, kemudian kita baca Yasin Fadilas di setiap malam Jumat. Jadi kerabat sih udah banyak yang tahu kalau Umi sakit, tapi mungkin yang agak kaget nggak tahu kalau Uminya tuh bahwa kemarin Umi tuh sakitnya COVID. Dan mungkin ini bisa digarisbawahi buat semuanya, COVID yang Umi derita itu sudah di bulan kemarin saya, saat ini Umi udah sembuh gitu. Cuman tetap kita tetap berharap doa supaya Umi lebih sehat lagi dan kita semua bisa sehat. Dan yang sakit pun yang kemarin kena mudah-mudahan sehat. Pokoknya semuanya insya Allah sehat. Oke, makasih Mbak Fitria atas sehat juga buat semuanya ya. Terima kasih Mbak Hati-hati Fitria juga buat kamu-kamu yang masih pada harus bekerja. Jangan lupa masker. Siap. Jangan lupa Masker ya, siap Mbak Fitria. Itu ya langkah yang harus dilakukan, budaya masker ya. Sekarang emang udah harus begini, mau bilang apa? Betul.